Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah. Dengan banyak karunia yang Allah berikan buat kita pakai buat zikir, kita gunakan dalam ibadah, bersyukur kepada apa yang kita punya saat ini. Mudah-mudahan menambah kenikmatan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebab Allah yang punya janji, la in syakartum la azidannakum. Allah kalau kata kita bersyukur maka ditambah sama Allah. Poinnya begitu. Syukurnya manusia menambah rezeki yang dia punya. Poinnya gitu aja. Bersyukur kita menambah rezeki yang kita punya. Lalu kenapa malam ini berzikir? Padahal setiap mau ngaji pun zikir. Kan sudah kita bahas, bahkan baru kita bahas bab fadilah zikir. Zikrullah alamul iman atau ilmul iman. Zikir kepada Allah itu adalah benderanya iman. Bendera itu maknanya apa? Simbol, identitas, lambang. Kenapa zikir menjadi tanda bagi orang yang beriman? Karena sudah pasti kalau orang yang pandai berzikir dalam lisannya, hatinya, bahkan perbuatannya, maka sudah pasti itu orang tanda orang yang beriman kepada Allah. Melihat sesuatu yang baik, ucapannya zikir, subhanallah, gitu kan? Dapat rezeki banyak ataupun sedikit, bahkan bangun tidur aja diajarkan oleh Nabi Muhammad, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Itu kan zikir maknanya. Bagaimana caranya seorang hamba yang mukmin bangun dari tidurnya, jangan dulu bicara tentang dunia, bersyukurlah karena kelopak dua matamu masih terbuka. Tidak hanya terbuka, kupingmu pun mendengarkan apapun yang dibicarakan di sekitarmu. Tidak hanya itu, nafasnya masih enak, kenikmatan yang lainnya masih dirasakan. Maka apa kata Rasulullah? Agar menambah kecintaanmu terhadap Allah dan menambah rezeki yang kau punya di pagi hari ini, ucapkanlah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Zikir itu adalah benderanya orang iman, benderanya seorang mukmin, tanda, simbol, identitas. Kalau memang kita beriman dan mengaku orang yang beriman, zikir dalam langkah Abdul Zikri Al-Khafi, paling utamanya zikir yang sunyi. Lalu kenapa kita kumpul dalam zikir dengan suara yang keras? Agar simbol zikir menjadi orang yang beriman ini terus menjadi dakwah bagi orang sekitar. Tindakan apapun zikir, ucapan yang keluar zikir. Bahkan dalam kitab Tanqihul Qaul, man nazara aliman faka'annama zarani. Siapa orang yang memandang wajahnya orang alim, seakan-akan memandang wajah indah Nabi kita Sayyidina Muhammad. Apa maksudnya? Bahwasanya orang alim yang kita pandangi wajahnya, maka itu adalah zikir. Kok bisa dikatakan zikir memandang seorang guru, memandang seorang alim? Kenapa kok dikatakan zikir? Karena sudah pasti tatkala memandang wajahnya, yang kita ingat tentang kebaikannya, tentang perintah ibadahnya, tentang sholat 5 waktunya, tentang hafalan dalam mengajinya. Maka sungguh memandang seorang guru yang soleh bukan saya, guru yang alim, yang soleh, seorang ulama, maka pandangan itu bernilai zikir. Dan makna zikir adalah makna yang sangat indah
mengagungkan Allah, mengingat Allah, sudah pasti dalamnya nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya pelan aja, shallu ala Muhammad, shallu ala Muhammad, shallu ala Muhammad, atau Allah, ya Allah, ya Allah, pelan, bahkan nggak terucap, itu lebih bagus. Afdal zikri al-khafi, zikir yang bagus itu yang sunyi, nggak ketara gitu. Karena kenapa orang mukmin harus berzikir ala kulli hal, fi kulli hal, di keadaan apapun. Nanti begitu dia kepentok sesuatu, kalau dia sering zikir, maka yang diucapkan zikir. Zikir itu artinya asik. Mau jam berapapun, suasana panas sekalipun tetap asyik. Itu udah pasti. Udah pasti. Orang kalau zikir begitu, asik aja di bawahnya. Pasti itu. Makanya kalau kita zikir dalam keadaan apapun, semarah apapun, maka kalaupun kita marah, marahnya akan bernilai dalam ibadah. Tujuannya untuk mendoakan orang yang kita marahi. Itu makna zikir. Dan kalau terjadi sesuatu bagi orang yang berzikir, maka dia akan punya malaikat yang menjaga hidupnya sampai akhir hayatnya. Shallu ala Muhammad. Dan riungan zikir seperti ini akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang soleh dan para ahli-ahli zikir yang menyambung sampai ketemu dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya buka. Saya begitu kalau buka kitab Al-Hikam itu langsung buka, pengen tahu malam ini apa kajiannya. Ternyata begitu saya buka kajiannya, Bismillahirrahmanirrahim, la tanfa'uhu ta'atka wa la tadurruhu ma'siyatuka wa innama amaraka bihadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu alaika. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam menegaskan kepada para santri dan kita semua yang hadir, engkau taat, Allah tidak untung. Engkau tidak taat atau engkau bermaksiat, Allah pun tidak rugi. Kata Syekh Ibnu Athaillah, kita taat, Allah tidak untung, tidak akan menambah kemuliaan Allah yang sudah maha mulia. Andai pun hamba Allah yang hadir malam hari ini, bahkan satu dunia semua yang tidak beribadah kepada Allah, tidak bakal membuat Allah rugi. La tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka wa inna ma'amaraka bihadhi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu alaika. Ketaatanmu tidak bermanfaat bagi Allah, kemaksiatanmu tidak membahayakan bagi Allah. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu berbuat taat dan melarangmu bermaksiat, karena setiap perbuatan akan kembali kepada diri kita masing-masing. Ingat, ada firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita ini sebenarnya untuk beribadah kepada Allah. Bahkan kalimatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa, jin dan manusia Allah ciptakan semuanya untuk ibadah. Ibadah bukan karena Allah butuh, bukan karena Allah butuh dengan kemuliaan seorang hamba yang berzikir menyebut nama Allah lalu Allah menjadi agung. Allah sudah maha agung, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Bahkan dalam sholatnya seorang hamba, Allahu Akbar, Allah sudah maha besar. Allah nggak butuh pengagungan dari seorang hambanya kalau Allah sudah maha agung. Tapi ketaatan seorang hamba ataupun maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, taatnya, maksiatnya, zikirnya, ibadahnya, jauh daripada nilai apapun itu akan kembali kepada diri seorang hamba itu masing-masing. Kita taat, ada hadiahnya. Sholat bukan untuk surga. Sholat karena memang kita harus sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ibadah sholat dan yang lainnya akan nanti mendapatkan hadiah dari Allah, giveaway.
Allah tuh masih giveaway. Kok bisa? Awas, Allah mukhalafatul lil hawadis. Allah berbeda dengan hambanya. Bukan berarti giveaway-nya sama dengan Atta Halilintar, beda. Maksudnya apa? Allah nih tahu hambanya Allah itu gampang bete, gampang boring. Coba aja lihat, perhatikan zikir dan coba lihat, perhatikan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pergantian antara siang ke malam, malam ke siang, perubahan bentuk, perubahan sesuatu, awan yang berubah menjadi gelap lalu berubah menjadi terang lagi, itu biar hambanya berpikir. Karena hamba itu kalau gelap terus bete, terang terus bete. Lihat bulan-bulan Allah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Maulid, apalagi itu Ramadan, Sya'ban, Rajab, apalagi itu banyak. Di bulan Rajab aja contohnya, bulannya Allah. Padahal semua bulan milik siapa? Allah. Perbanyak apa? Istighfar. Sya'ban, masuk bulan Sya'ban, bulan Nabi Muhammad. Perbanyak apa? Sholawat. Padahal baca sholawat nggak harus di bulan Sya'ban. Tapi kenapa ditekankan di bulan Sya'ban? Ini biar gitu aja caranya. Karena hambanya Allah itu gampang bete. 3 hari promo 15.000 dapat 2 boba asyik. Kalaupun sudah nggak promo lagi, harus berpikir biar nggak bete hamba-hamba yang lain. Jangan sampai orang-orang miskin susah beli boba asyik. Tetap boba asyik akan hadir bagi mereka-mereka yang pengen asyik dalam hidupnya. Harga masih bisa spesial kok, tenang aja. Plus bisa foto bareng abang-abangnya. Itu asik. Hidup itu ya seperti itu. Dalam pertemanan, kadang-kadang dia ngasihin, kadang-kadang dia ngebetein. Itu sebenarnya Allah ngasih temanmu itu biar sempurna. Kalau teman asik terus, tiap datang curhat, ditemenin curhat terus, ya nggak asik. Coba sekali-kali sama dia beli seblak, ada warna jadinya, ya kan? Kesempurnaan hak Allah. Allah punya kesempurnaan yang tidak bisa merubahnya dengan apapun bentuknya. Allah punya sifat baqo, kekal. Sifat Allah baqo. Maka kemuliaan Allah baqo, kedermawanan Allah baqo. Jangan aneh kalau ada orang yang tidak sholat rezekinya asik, tapi kita yang udah sholat rajin banget, kok begini ya Allah? Allah punya sifat Rahman. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Allah kasih, mau dia sholat tidak sholat Allah kasih, tapi nanti akan berbalik kepada dirinya. Kekayaan itu kalau bagi orang yang tidak sholat, itu akan menjadi senjata yang nantinya akan ditanyakan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau apakan rezekinya? Kau kemanakan uangnya? Kau belanjakan apa untuk itu rezekinya? Untuk apa kau punya rezeki untuk anak istrimu? Dari mana asalnya? Haramkah atau halalkah? Maka rezeki itu nanti akan bertanggung jawab bagi dia masing-masing di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, orang yang tidak sholat mendapatkan rezeki itu bukan rezeki yang berkah. Allah uji terus hamba-hamba Allah dengan banyak kenikmatan dan kenikmatan. Kalau orang punya masalah, itu pun ujian, tapi sudah pasti dia akan ingat sama Allah. Yang diuji, yang paling sulit keluar dari ujian itu adalah diuji dengan kenikmatan. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Kalau dunia itu santai kan, ada orang deketin kita lagi ngaji, lagi nyantri, katakan sama dia, silakan berdoa di sepertiga malam, minta sama Allah Tuhan yang Maha Asyik. Sallallahu Muhammad. Jadi ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu. Kalau dunia itu santai, maknanya begitu. Carilah kehidupan dunia seakan-akan kau hidup selamanya. Karena seakan-akan hidup selamanya berarti ya santai. Cari ikhtiar, duit ya cari, kerja ya kerja, cuman santai. Apa maknanya santai? Bukan berarti mas-masan, bukan. Santai itu jangan sampai kewajiban akhirat
kalah dengan kewajiban dulu. Karena apa hadis yang keduanya? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Yang keduanya itu cari kehidupan akhirat seakan-akan kau mati esok. Artinya dunia kau boleh cari dengan tinggalkan bekalmu untuk akhirat. Ketaatan kepada Allah bukan menambah kemuliaan Allah, tapi ketaatan kepada Allah itu akan berbalik kemuliaan, diangkat derajatnya kita baik di dunia terlebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala.